tetap di tempat, simak terus ya, dan ini sangat penting bagi Anda. Saya hanya ingin acara ini melahirkan keberanian para CPMI Korea. Anda jangan berdiam diri dari segala praktek penindasan. Anda jangan mau dibohongi oleh siapapun. Anda jangan mau diperas oleh siapapun. Saya katakan, ini perang kita dengan segala bentuk kejahatan, dan kita ingin melahirkan sebuah era baru, yaitu kemerdekaan pekerja migran Indonesia, yaitu merdeka dari pembodohan, merdeka dari eksploitasi, dan merdeka dari penindasan siapapun, baik yang mengatasnamakan perseorangan atau mengatasnamakan lembaga. Untuk berikutnya kita lihat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Migran, khususnya para pekerja migran Indonesia Korea Selatan. Hari ini hari Rabu 17 Mei 2023. Bertemu dengan saya, Beni Ramdhani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Serulina Tarigan. Beliau adalah Direktur Penempatan Pemerintah, khususnya yang menangani G2G Korea Selatan. Hari ini hari spesial istimewa, saya menyiapkan waktu yang sangat khusus untuk menyampaikan beberapa hal penting. Karena 1-2 bulan terakhir, handphone saya, baik melalui WhatsApp, kemudian juga Instagram dan Facebook, dipenuhi berbagai komentar dan pengaduan. Yang pengaduan ini adalah pengaduan yang tentu harus membutuhkan respon cepat dari BP2MI. Pengaduan yang paling parah menurut saya adalah pengaduan terkait upaya pemerasan, kemudian juga permintaan uang ya, dengan cara menahan dokumen. Bahkan upaya meminta bayaran kepada calon pekerja migran Indonesia Korea Selatan dengan cara tipu-tipu. Nah, ini gaya kita ya, yang kita selalu ingin transparan, terbuka, bahwa setiap upaya untuk melakukan tipu-tipu kepada PMI, setiap upaya untuk melakukan pemerasan kepada pekerja migran Indonesia, itu adalah sebuah kejahatan yang tidak boleh ditolerir, yang tidak bisa dibenarkan. Dan saya selalu mengatakan, selama saya memimpin BP2MI, saya tidak akan compromise, saya tidak akan bernegosiasi, dan tidak ada tawar-menawar dengan para penjahat ya, dan segala bentuk kejahatan apapun, terlebih kejahatan itu dilakukan kepada para pekerja migran Indonesia. Nah, kejahatan yang paling merisaukan para pekerja migran Indonesia, dan ternyata ini sudah berlangsung lama. Saya sudah mendeteksi kejahatan ini selain saya mendapatkan banyak informasi dari berbagai pihak terkait lembaga pelatihan keterampilan atau LPK. Nah, ada LPK yang baik pasti, tapi ada LPK brengsek, ya, LPK yang melakukan kejahatan dengan cara melakukan pemerasan, permintaan uang kepada pekerja migran Indonesia. Misalnya, permintaan uang itu karena alasan untuk sending nama. Padahal kita tahu persis bagaimana proses sejak awal hingga akhir ya, proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea. Urusan sending nama si calon pekerja migran ke Korea itu adalah kewajiban BP2MI, bukan sesuatu yang dilakukan oleh LPK. Ya. Kedua, misalnya ada kejahatan untuk meminta uang terima kasih kepada PMI karena dia sudah dinyatakan lulus saat mengikuti tes misalnya. Juga permintaan uang ketika SLC sudah turun dan PMI tinggal menunggu terbang. Nah, seolah-olah artinya modus ini adalah modus ketika urusan sending ke Korea seolah-olah itu kerjaan LPK. Ya, kedua, ketika PMI dinyatakan lulus tes ya melalui tes UPT ya atau IPS topik, seolah-olah itu karena peran dan bantuan pihak-pihak tertentu. Demikian juga ketika SLC turun bagi PMI yang ya menyatakan bahwa PMI telah diterima ya
oleh Sajang, oleh majikan, dan karena SLC itulah maka menjadi jaminan CPMI untuk terbang ke Korea, seolah-olah itu juga karena peran pihak-pihak tertentu. Saya ingatkan, siapapun yang main-main, siapapun yang mencoba melakukan kejahatan untuk melakukan pemerasan kepada para PMI, maka artinya mereka menabuh genderang perang dengan BP2MI. Kita pasti sikat, kita nggak akan kompromi, ya, kita tidak akan bernegosiasi dan tidak akan pernah ada tawar-menawar dengan kalian. Selama ini mungkin ini terjadi dan terus mengalami pembiaran di lapangan. Ini praktek yang sudah lama berlangsung sejak zaman jahiliyah, jauh sebelum saya memimpin. Tapi di era ini, saya ingatkan kepada Anda dan saudara, sekali Anda melakukan kejahatan dengan cara tipu-tipu, sekali Anda melakukan pemerasan pada PMI, ya, maka Anda akan berhadapan dengan saya, Anda akan berhadapan dengan hukum, ya, dan pasti saya sudah berjanji, siapapun hingga dia lari di liang kubur, pasti saya kejar. Ya. Ini sumpah dan nazar saya sebagai manusia, sebagai kepala BP2MI, sebagai pejabat pemerintah yang disumpah atas nama konstitusi negara, disumpah atas nama Tuhan dan agama. Saya katakan saya tidak akan pernah takut kepada siapapun kecuali Allah. Ingat itu. Ya. Dan saya sudah membuktikan dalam beberapa kasus bagaimana saya bisa memproses hukum mereka yang dikategorikan melakukan kejahatan kepada PMI. Saya berani melakukan penggerebegan atas penampungan bagi mereka yang menempatkan secara ilegal, dan dalam setiap penggerebegan saya tidak pernah dikawal oleh siapapun. Ya, saya tidak pernah dipersenjatai oleh apapun. Ingat, itu adalah tanggung jawab konstitusi dan moral saya. Ya, yang disumpah atas nama konstitusi negara, yang disumpah atas nama Tuhan dan agama. Acara hari ini kita berikan tema yaitu acara bongkar tuntas. Karena 2 bulan terakhir WhatsApp saya, kemudian juga Instagram dan Facebook dipenuhi dengan berbagai keluhan dan pertanyaan terkait penempatan G2G Korea. Seputar apa? Seputar tentang pemerasan dan permintaan uang kepada para CPMI Korea.